Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Nadira Azara. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik semuanya? Baik, Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen nama kalian dulu satu persatu. Ya, bagi yang masih off cam, tolong on cam karena ibu akan absen kalian. Baik, sudah selesai absennya ya. Sebelum memulai pelajaran, ibu akan mereview dulu nih materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini masih ada yang ingat tentang materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Iya, betul sekali. Tentang tari ya, definisi tari dan juga jenis tari yaitu tari tradisi. Oke, Ibu akan mereview dulu nih sedikit agar kalian tuh bisa em, mengingat lagi ya materi minggu lalu. Oke, jadi tari itu sini Ibu definisikan adalah wujud ekspresi, pikiran, kehendak, perasaan, dan pengalaman manusia yang cirinya menggunakan media gerak ekspresi. Ya. Lalu pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan tentang ada beberapa jenis tari ya. Ada tari tradisi, tari kreasi, tari klasik seperti itu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis tari yaitu tari kreasi. Nah, oke, di sini sudah ada yang tahu apa itu tari kreasi. Silakan dijawab. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, tapi sedikit kurang lengkap. Nah, untuk melengkapi jawaban yang teman kalian tadi sudah paparkan, Ibu akan langsung membahas secara keseluruhan ya tentang tari kreasi. Oke. Apa itu tari kreasi? Selanjutnya, nah, di sini Ibu mengambil dari kutipan Mary Maeti pada tahun 1990 halaman 2. Definisi tari kreasinya Ibu mengutip dari Mary yang dimana beliau menyatakan bahwa tari kreasi adalah salah satu rumpun tari yang mengalami pembaharuan. Dapat pula dikatakan inovasi dari seorang koreografer atau pencipta tari untuk menciptakan suatu tarian baru. Nah, selain itu, penjelasan mengenai tari kreasi itu adalah tari kreasi ini merupakan bentuk pengembangan tari rakyat dan tari klasik. Jadi kesimpulannya itu tari kreasi merupakan jenis tari yang koreografinya menggunakan pengembangan dari pola-pola yang sudah ada atau dari gerakan yang sudah ada, ya. Kayak itu definisinya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri tari kreasi. Ya. Yang pertama, Ibu akan membahas dulu tentang geraknya. Geraknya itu ciri-ciri tari kreasi ini lebih bebas ya. Lebih bebas lebih bebas itu maksudnya lebih kreatif gitu, lebih tidak terpaku dengan gerakan pakem. Nah, bagi kalian yang belum tahu gerakan pakem, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang gerakan pakem. Jadi, gerakan pakem itu adalah gerakan yang tidak bisa diubah ya. Yang tidak boleh kita ubah, gerakan tradisi itu gerakan yang sudah ada dari zaman dahulu dan itu sifatnya tidak bisa diubah-ubah. Nah, kalau tari kreasi ini gerakannya itu lebih bebas, artinya
gerakannya itu bisa kita kreasikan. Ya, seperti namanya tari kreasi, kita bisa kreasikan dengan ide-ide yang kita miliki gitu. Nah, tapi ada tapinya, karena tari kreasi ini lebih bebas, jadi namun jika berpijak pada tari tradisional, biasanya tetap mempertahankan elemen inti atau gerak inti dari tradisi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan gerak dari tari tradisi, biasanya tari kreasi itu harus mencantumkan gerakan-gerakan yang sudah ada atau gerakan yang pakem. Jadi kita tinggal mengembangkan saja gitu. Oke, selanjutnya musiknya bisa memakai yang baru dan musik yang sudah ada. Jadi kalian ada dua opsi jika nanti kalian ingin menciptakan tari kreasi, itu musiknya itu kalian bisa memakai musik yang baru, musik garapan baru atau musik sudah ada gitu. Jadi ada dua opsinya untuk musiknya ya. Lalu ciri yang ketiga, kostumnya itu lebih bebas dari kostum tari tradisional. Nah, balik lagi seperti gerak. Kalau tari tradisional itu ciri-cirinya pokoknya sudah pakem gitu. Dari gerakannya, dari kostumnya, dari tata riasnya juga itu pakem. Jadi kalau misalnya tarik kreasi ini, dari segi kostumnya itu kalian bisa mengkreasikan ya. Nah, sama halnya dengan tata rias. Tata rias juga seperti itu. Kalian bisa mengkreasikan sesuai apa yang kalian pikirkan atau ide kalian sesuai dengan ide kalian ya. Lalu, pembahasan selanjutnya tentang tujuan tari kreasi. Nah, yang pertama menjaga seni tari tradisional tetap terjaga, ya, di mana tari kreasi ini bertujuan untuk menjaga agar seni tradisional kita tetap hidup di tengah modernisasi. Dengan cara ini, kita tidak melupakan akar budaya kita dan tetap merasa bangga dengan kekayaan seni Indonesia. Tari kreasi juga menjadi jembatan antara tradisi dan juga inovasi. Lalu yang kedua, tujuannya adalah menciptakan suatu karya yang baru. Tari kreasi ini memungkinkan para seniman, ya, termasuk kalian nanti nih, bagi kalian yang ingin menciptakan tari kreasi, ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya gerakan tarian baru yang tetap mengambil inspirasi dari tradisi atau musik pengiringnya yang lebih segar, tetapi masih berhubungan gitu dengan budaya lokal. Selanjutnya, media untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan juga kritik sosial. Nah, melalui tari kreasi kita bisa menyampaikan pesan atau cerita tertentu dengan cara yang menarik. Tari bukan hanya soal keindahan gerak ya, tetapi juga bisa sebagai media mengungkapkan perasaan, merealisasikan ide-ide, dan juga sebagai kritik sosial. Ini sudah banyak juga ya tari kreasi itu sebagai media kritik sosial. Oke, selanjutnya membahas tentang manfaat tari kreasi. Yang pertama ada berpikir kreatif. Nah, dengan mempelajari tari kreasi, kita belajar nih tentang berbagai jenis seni tradisional dari berbagai daerah. Kita juga jadi tahu bagaimana eh, budaya itu bisa berkembang. Nah, dengan begitu kita tuh bisa menggabungkan unsur tradisional. Ya. Mempelajari tari kreasi juga kita mempelajari tari tradisi ya. Jadi kalian bisa menggabungkan antara unsur tradisional dengan elemen modern. Nah, bagaimana memilih kostum atau musik yang sesuai, semua itu melatih kemampuan berpikir kreatif kalian. Lalu yang kedua dapat mengkoordinasikan tubuh dengan baik. Nah, tarian melibatkan gerakan tubuh yang memerlukan koordinasi kekuatan dan kelenturan. Nah, latihan tari secara rutin akan membuat tubuh kalian lebih sehat dan juga bugar. Tidak hanya itu, latihan juga melatih kalian untuk disiplin dalam melatih dan menghargai waktu. Ya.
Selanjutnya ada menambah pengetahuan lebih luas tentang jenis tari tradisional. Nah, berkaitan juga dengan tari kreasi, kalian juga pastinya akan mencari tahu gitu ya tentang tari tradisional. Nah, itu yang akan kalian gabungkan nanti dengan tari kreasi atau tarian baru yang akan kalian ciptakan. Lalu selanjutnya ada jenis tari kreasi. Nah, ini jenis tari kreasinya ini ada dua ya, anak-anak. Ada tari kreasi berpola tradisi, ya. Lalu juga ada tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Nah, satu dulu Ibu bahas ya, tentang tari kreasi berpola tradisi. Jadi tari kreasi ini gerakannya tuh dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisional, baik dalam koreografi, lalu musik, tata rias dan busana maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisi. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi di awal ya, mereka berhubungan dengan tari tradisi. Jadi tari kreasi itu sangat berhubungan sekali dengan tari tradisi. Lalu penggambaran tarinya diambil dari latar belakang cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. Lalu yang kedua ada tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Nah, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi ini adalah serangkaian perubahan pada seni tari dengan melepaskan semua unsur dan elemen dasarnya, baik koreografi, musik, pemaknaannya, dan belum tentu semua masyarakat tuh mau menerima. Nah, kalau tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi ini sangat tidak berhubungan ya dengan tari tradisi. Jadi benar-benar tari kreasi baru. Selanjutnya, nah ini saat ini sudah banyak ya jenis tari kreasi yang dapat kalian saksikan pada saat tari-tari yang ada di Indonesia gitu ya. Contohnya nih ada tari merak, itu yang berasal dari Jawa Barat, lalu ada tari manukrawa dari Bali, dan juga tari apong dari Jakarta. Nah, ini tari merak ini tarian khas yang berasal dari Jawa Barat, ya, yang menggambarkan gerakan burung merak dengan sentuhan kreatif yang baru gitu. Tapi tidak menghilangkan nih sisi tradisinya. Lalu ada tari Manukrawa. Nah, tari Manukrawa ini merupakan perpaduan antara tarian klasik Sunda dan Jawa yang diadaptasi dengan elemen tarian klasik Bali sehingga menciptakan sebuah tarian kreasi baru yang menggambarkan kelompok burung. Lalu yang ketiga ada tari Apong dari Jakarta ya. Jadi jenis tari hiburan yang berasal dari masyarakat Betawi di Jakarta dengan menampilkan kegembiraan dan keakraban dalam pergaulan masyarakat. Nah, tarian ini sering dipertunjukkan dalam berbagai acara atau pentas rakyat di Kota Jakarta. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Apakah ada yang kurang jelas? Jika tidak ada, sebagai penutupnya, Ibu akan memberikan kesimpulan ya dari penjelasan yang Ibu berikan. Jadi anak-anak, tari kreasi adalah bukti bahwa seni tari itu dinamis ya. Dengan tari kreasi, kita tidak hanya melestarikan tradisi, tapi juga menciptakan sesuatu yang baru untuk dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang. Yang terpenting, tari kreasi mengajarkan kita ya, untuk menghargai budaya itu sangat penting sekali karena jika kita tidak menghargai budaya, siapa lagi yang akan menghargai budaya kita? Untuk menghargai budaya sambil tetap terbuka pada perubahan zaman. Jadi tetap mengikuti pada eranya kalian, era modernisasi, tapi tidak menghilangkan sisi tradisinya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa kalian mencatat materi yang telah disampaikan tadi, karena Ibu akan melihat rangkuman kalian nanti di pertemuan selanjutnya. Dan kalian harus mengingat materi ini, karena materi ini penting dan berkaitan dengan pertemuan selanjutnya nanti. Ya. Oke, baik. Sekian dari Ibu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah bergabung. Silakan beristirahat.